Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain, di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan juga Om Tante semua. Senang sekali saya Chen dan saya Fania kembali menjumpai teman-teman dan juga Om Tante dalam Blessing Kids. Chen, gak terasa ya sekarang kita udah di bulan April. Artinya sebentar lagi kita akan mengadakan Paskah bersama teman-teman Star Kids Ayomi Philadelphia. Perayaan Paskah tahun ini, Star Kids Ayomi Philadelphia akan mengadakan KKR, menjadi anak Bapa yang akan dilayani oleh pastor kita, Kak Kenneth Handoyo. Dalam Paskah kali ini juga akan disertai dengan pemutaran film spesial Menjadi Anak Bapa karya tim media Star Kids Ayomi Philadelphia melalui official YouTube channel Star Kids Ayomi Philadelphia. Nah, tanggalnya dicatat baik-baik ya teman-teman. Hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 jam 3 sore di YouTube channel Star Kids Ayomi Philadelphia. Wah, seru banget ya Chen. Dan satu lagi nih, dalam Paskah kali ini juga Star Kids akan mengadakan lomba menggambar dan mewarnai untuk teman-teman semua dengan tema Menjadi Anak Bapa. Syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pemenangnya akan diumumkan pada KKR Paskah nanti, dan untuk juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan hadiah berupa voucher OVO. Nah, teman-teman semua harus ikutan ya, dan jangan lupa untuk mengajak saudara, Koko, Cici, dan teman-teman yang lain. Sampai jumpa di KKR Menjadi Anak Bapa. God bless you. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Biarlah kemuliaan turun atas kami Tuhan, memenuhi tempat ini ya Tuhan. Haleluya.
turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman Tuhan. Oh, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya. Ini pengakuan kami ya Tuhan, pasti terjadi. Amin. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Yesus, kami sembah. Mari kita sembah Dia. Mari lebih lagi tinggikan Yesus Tuhan.
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat kedua tangan saudara, haleluya. Curahkanlah, haleluya, mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sorakan haleluya. Diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras, serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yeah. Kami terima janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari serukan bersama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Semua tepuk tangan bersama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Oh. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Yang percaya serukan haleluya. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan kita Allah yang perkasa. Sebab Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa ada di tangannya.
Katakan bersama-sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang. Percayalah Dia Tuhan kita. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari yang wanita adakan pujian ini. Yesus Tuhan, segala kuasa ada di tangannya. Amin. Segala kuasa di tangannya. Oh, Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Oh, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sudah bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dengan pujian yang bersama-sama di hadapan Tuhan.
jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, mari rindukan Dia lebih dari segalanya, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Angkat kedua tangan saudara, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari saudara sekalian siapkan hati kita sama-sama untuk dengar firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu mau hidup dan tinggal dalam kebaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semua ini. Umat Tuhan yang percaya dan siap diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Kebaikan Tuhan, Living in the Goodness of God. Baik, mari sama-sama kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan demikian, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Satu ayat lagi kita buka sama-sama, ayat yang sangat terkenal, yang luar biasa. Mazmur 34 ayat 9 menyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu, dalam terjemahan King James Version menyatakan demikian, oh taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Saudara, firman Tuhan dalam terjemahan ini mengatakan kita perlu mengecap, kita perlu menikmati, saudara sekalian, dan akhirnya kita akan mengerti bahwa Tuhan itu baik. Penulis Mazmur ini adalah Daud, saudara sekalian. Latar belakang ayat ini adalah ketika Raja Daud harus lari dari kerajaannya karena diburu oleh Raja Saul, karena Raja Saul marah untuk ingin membunuh Raja Daud pada waktu itu. Di masa-masa sulit Daud, ia bisa menaikkan pujian syukur dan naikkan syukur dia kepada Tuhan. Bahkan dia berani berkata bahwa Tuhan itu baik, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita juga demikian hari ini, bahwa kita harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, taste. Dan kemudian baru kita mengerti, see, dari tadi ayat tersebut, saudara sekalian. Artinya begini, kita disuruh mengecap, menikmati, menghitung bahwa Tuhan itu baik, saudara. Kita harus mengalami dahulu kebaikan-kebaikan Tuhan, baru kita bisa mengerti jalannya Tuhan. Baru kita bisa melihat betapa bahagianya, betapa diberkatinya orang yang berharap
dan berlindung kepada Tuhan. Saudara sekalian, seringkali kita ini hanya melihat persoalan masalah dalam kehidupan kita yang terjadi. Kita menghitung berapa banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita lupa melihat kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ini yang kita sebut the problem of evil. Contoh, saudara, kalau 1 tahun ada 365 hari, mungkin Anda mengalami persoalan badai hidup selama kurang lebih 20 hari. Berarti 365 dikurang 20 hari, berarti ada 345 hari yang semestinya Anda bisa melihat kebaikan Tuhan. Itulah nama kita sebut the problem of goodness. Anda belajar untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara semuanya. Maka benar firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ayat yang sangat terkenal sekali. Firman Tuhan katakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Alkitab ajarkan kepada kita menghitung hari-hari kita. Artinya kita menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah miliki keyakinan iman bahwa Tuhan itu baik, bahwa Ia baik. Mazmur 31 ayat 20 menyatakan demikian. Firman Tuhan yang luar biasa menyatakan demikian. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mazmur 118 ayat 1 menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita harus membangun sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan itu baik, saudara. Di tengah badai, persoalan hidup yang Anda alami, yang diizinkan Tuhan mungkin, kita harus percaya bahwa Ia atau Tuhan turut bekerja sama dalam kehidupan kita untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita semuanya, saudara sekalian. Benar, ayat firman Tuhan yang Anda sudah sering sekali dengar. Roma 8 ayat 28 yang menyatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya pernah mendengar ada seorang yang bekerja dan dia di PHK. Padahal dia sudah punya gaji kurang lebih 10-15 juta per bulan, saudara sekalian. Tentu dia kecewa, tentu dia karena di PHK, saudara sekalian. Tetapi dia berdoa minta hikmat Tuhan. Dan dia berusaha mencari usaha kecil-kecilan, saudara. Tetapi dari kecil ini kemudian lama-kelamaan bisa ramai. Dia punya usaha. Dan saudara tahu, gaji atau keuntungan yang dia dapat itu jauh lebih besar daripada gaji yang dia dapat waktu bekerja sebelumnya. Saudara sekalian, ayat ini yang berkata turut bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita bukan hanya berbicara segi materi, saudara, atau finansial. No, tidak. Tapi ini juga berbicara kalau ada persoalan, masalah dalam hidup kita, bisa saja Tuhan ingin mengubah karakter kita yang supaya kita diubahkan, saudara, menjadi seperti Kristus Yesus, karakter yang lebih baik lagi. Dulu mungkin suka pukul anak tanpa penuh pertimbangan emosional, pukul istri dan sebagainya. Tapi lewat persoalan, lewat badai hidup, engkau Tuhan ingin ubahkan karaktermu supaya menjadi lebih baik lagi. Menjadi pelindung bagi keluarga, pelindung bagi istri, pelindung bagi anak-anak saudara semuanya. Mungkin dulu Anda terlalu sombong, orang bilang terlalu takabur, saudara sekalian. Tapi Tuhan izinkan persoalan. Supaya apa? Engkau menjadi orang yang mungkin rendah hati, saudara. Ini penting yang kita perlu ingat sebagai anak-anak Tuhan semuanya, saudara. Ikut Tuhan, walaupun mungkin masih sakit, saudara yang mendengar, mungkin belum sembuh, walaupun ada badai dalam hidup yang masih saudara alami, saudara, yang masih belum berlalu, atau persoalan yang masih mendera, tapi saudara tetap cinta Tuhan. Saudara tetap melayani Tuhan dalam kehidupan saudara. Itulah ciri anak Tuhan yang mengerti akan kebaikan Tuhan. Saya mau melihat sama-sama kepada kita semua bagaimana mengubah pandangan kita dalam menghadapi setiap masalah hidup, saudara. Saudara, masalah itu memberikan makna kepada kehidupan seseorang. Saya percaya setiap persoalan hidup pasti ada hikmah yang kita bisa ambil kalau kita mau belajar, saudara. Masalah juga adalah ujian bagi seorang pemenang dalam hidup ini.
Dan masalah adalah batu loncatan untuk Anda bisa menuju sukses dalam kehidupan. Dan orang yang berhasil mengatasi masalah adalah orang nanti akan sukses, saudara. Hari ini milikilah keyakinan bahwa God is good all the time, bahwa Tuhan itu baik selama-lamanya, saudara sekalian. Boleh saya katakan bahwa God is good, Anda bilang all the time. Kalau saya bilang all the time, Anda katakan God is good. Oke, boleh jemaat ya. God is good. Yes. All the time, jemaat katakan God is good. Yes, luar biasa saudara sekalian. Ada hamba Tuhan yang pelayan Tuhan sampai tinggalkan Tuhan. Karena istrinya meninggal, kena cancer, kena kanker. Karena dia harus menghabiskan uang, jual aset, rumah dan sebagainya untuk membayar biaya pengobatan daripada istrinya. Tapi akhirnya tidak sembuh juga dan akhirnya istrinya harus dipanggil pulang Tuhan. Dan mereka harus tetap masih berhutang saudara sekalian. Dia sangat kecewa. Kemudian dia lihat anaknya yang punya pelayanan di youth juga, di PHK juga ketika masih bekerja. Dia kecewa. Dia bilang, mana pembelaan Tuhan? Mana pemeliharaan Tuhan? Mana kebaikan Tuhan? Saudara sekalian, kadang-kala kita hanya melihat satu momen, satu peristiwa, padahal kita belum tahu bagaimana di ujung pada kehidupan kita. Saya tetap percaya dalam kehidupan ini bahwa hidup kita anak Tuhan pasti happy ending. Yang percaya katakan amin. Salah satu hamba Tuhan yang bernama Mary Jane Dyer. Ini sebaliknya dengan kisah yang tadi saudara sekalian. Saudara sekalian, ayah dan ibunya ini adalah seorang misionaris. Ada misionaris di China. Ketika dia masih kecil, dia ada di sana. Dia bertumbuh besar sama papanya. Tapi dia melihat bagaimana papa mamanya meninggal dunia di China karena wabah penyakit pada waktu itu saudara sekalian. Dan dia harus kembali ke Eropa, ke Inggris, ke London bersama pamannya. Dan dia dibesarkan sama pamannya, saudara sekalian. Apakah ia kecewa? Apakah ia tinggalkan Tuhan? Ternyata tidak, saudara sekalian. Dia bertumbuh besar, makin mengenal Tuhan. Dan ketika dia beranjak dewasa, umur 16-17 tahun, dia memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi seorang misionaris, saudara sekalian. Dan uniknya, ia pergi ke China, saudara. Negara yang papa mamanya meninggal. Luar biasa. Dan di China, dia bertemu sama seorang hamba Tuhan yang bernama Hudson Taylor. Dan menjadi suaminya saudara sekalian. Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai 9 orang anak. Dan menjadi berkat bagi negara China saudara sekalian. Injil bisa disebarkan, kerajaan Allah bisa disebarkan juga di negara China saudara sekalian. Dan menarik sekali ketika dia meninggal, di batu nisan dia dituliskan, "For to me, to life is Christ, and to die is gain." Hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Saya berharap kita semua yang mendengar punya keyakinan iman bahwa Tuhan itu baik. Engkau yang percaya, katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah miliki sikap yang selalu mau berbagi kebaikan Tuhan. Mazmur 23 ayat 6. Kalau kita baca ayat ini luar biasa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini doa kita. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, membagikan kasih, membagikan kebaikan Tuhan bagi banyak orang saudara sekalian. Bagaimana cara kita berbagi kebaikan Tuhan? Ada beberapa poin. Kebaikan Tuhan bisa kita bagikan dengan cara pertama mengampuni saudara. Singkirkan sakit hati dan tebarkan kasih saudara. Anda mungkin pernah dengar Paus Yohanes kedua pada tahun 81 ya lagi audiensi dengan umat Tuhan pada waktu itu di sebuah lapangan, dan kemudian ada seorang ekstremis dari Turki yang bernama Mehmet Ali Asah saudara sekalian. Ya ditembak sama Mehmet ini dan hampir menunggu nyawa daripada Paus Yohanes kedua. Namun puji Tuhan, Paus bisa tertolong walaupun dalam kondisi kritis setelah dirawat sekian lama di rumah sakit. 2 tahun kemudian Paus Paulus ini menjumpai saudara Mehmet Ali Asah di penjara saudara sekalian, dan dia minta pertemuan secara pribadi tanpa ada orang lain saudara. Di akhir daripada pembicaraan ada foto yang menarik. Mehmet ini mencium tangan Paus Yohanes kedua dengan rasa hormat saudara. Ketika semua sudah pergi, ada seorang wartawan yang bertanya, "Mehmet, ketika kamu nanti keluar dari penjara, apa yang akan kamu lakukan?" Wow, menarik sekali dia bilang, "Ketika saya akan keluar dari penjara, pertama hal yang saya lakukan adalah saya akan pergi ke Vatikan dan minta diri saya dibaptis." Wow.
Saya percaya pengampunan bisa mengalahkan segala kekerasan hati, saudara. Orang yang sedemikian keras hatinya, namun ketika disentuh oleh kasih Tuhan, disentuh oleh kasih itu, saudara, dia bisa mengalami perubahan secara radikal. Saya percaya bahwa kasih sanggup mengalahkan kebencian dalam hidup ini, saudara. Karena memang benar kasih Tuhan dicurahkan untuk mengubahkan kehidupan kita semua. Engkau yang percaya, katakan amin. Tahukah saudara, kalau saudara tidak mengampuni orang, yang rugi itu saudara, bukan orang lain, saudara. Kalau Anda menyimpan kebencian, Anda menyimpan pahit hati, emosi amarah, akan muncul emosi-emosi yang negatif. Dan itu akan memproduksi hormon-hormon yang tidak stabil tentunya. Dan dalam dunia medis pun sudah dikonfirmasikan, itu akan menurunkan kekebalan tubuh Anda, sehingga resiko Anda terkena penyakit lebih besar. Dan juga Anda bisa mengalami proses penuaan yang lebih cepat. Anda masih muda tapi sudah bermutu, orang bilang. Bermuka tua maksudnya, sudah. Pantas firman Tuhan katakan begini, hati yang gembira itulah obat yang manjur. Mau awet muda, saudara, punya hati yang gembira. Amin. Baik, belajarlah untuk mengampuni. Kebaikan Tuhan juga bisa kita bagikan dengan cara apa, saudara? Dengan memberi. Firman Tuhan katakan terlebih baik memberi daripada menerima. Atau tangan yang di atas terlebih mulia daripada tangan yang di bawah, saudara. Ya, tentu sudah setuju. Sebuah filosofi yang menarik dari bahasa Indonesia, kata terima kasih. Terima, kalau orang berikan sesuatu kepada kita, kita kan bilang terima kasih. Artinya begini, kita terima, tapi nanti kita kasih. Kita terima, kita kasih. Wow, itu luar biasa filosofinya, saudara sekalian. Pertanyaannya, kepada siapa kita harus memberi? Yang pertama adalah tentu keluarga kita sendiri. 1 Timotius 5 ayat 8 mengingatkan kita semua, saudara sekalian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Apa yang saya mau sampaikan? Jangan suka baik, beramal sama orang lain, tapi keluarga sendiri ditelantarkan, saudara. Tentu tidak sesuai firman Tuhan. Ada orang yang, saudara, ada ibu-ibu yang wow, hampir tiap hari ke gereja. Itu kalau waktu dulu pertemuan onsite selalu, saudara. Mau kemana, Bu? Mau kemana? Mau ke kebaktian? Mau kemana? Mau ke persekutuan? Hampir setiap hari. Tapi di rumah tidak pernah atur untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Mungkin atur makan siangnya, makan paginya, atau mungkin waktu makan malam. Kalau ditanya kenapa, ya suami saya kan sudah besar, dia bisa urus sendiri dirinya. Kan kita tahu, bukankah seorang istri menjadi penolong bagi seorang suami, saudara sekalian. Ada lagi ibu-ibu ya, kalau ke panti jompo, pergi berbuat kasih lah. Ya kadang-kadang bahkan suapin opa oma di panti jompo. Tidak ada yang salah. Apalagi kalau temannya ambil foto, gambar. Wah, lebih semangat, saudara sekalian. Tidak ada yang salah sama hal demikian. Tapi masalahnya dia tidak pernah menyuapin anaknya sendiri yang masih kecil di rumah, saudara. Artinya apa yang saya mau sampaikan, jangan sampai perbuatan kita di luar kelihatan baik, tapi di rumah sendiri, keluarga sendiri ditelantarkan, saudara. Demikian juga suami harus urus anak dan istri. Harus bekerja keras, cari nafkah, jangan malas, saudara sekalian. Saya melihat ada suami yang dari siang sampai malam, di luar terus, sudah kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, sampai tidak urus anaknya, tidak urus istrinya, dan lain sebagainya, saudara sekalian. Tentu itu ya sangat sedih sekali. Yang berikutnya, kepada siapa yang kita harus memberi adalah kepada orang lain yang membutuhkan, saudara. Anda nanti bisa baca Amsal 11 ayat 4 sampai 25. Kita belajar berbagi kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir adalah kita akan memberi kepada pekerjaan Tuhan. Kembalikanlah apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan. Karena itu rasa hormatmu dan rasa mengasihimu kepada Tuhan tentunya. Dan juga kita tahu Tuhan tidak membutuhkan duit, saudara. Tuhan tidak membutuhkan uang. Tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan uang. Kerajaan Tuhan perlu dilebarkan, diberitakan. Tentu butuh dana, saudara sekalian. Dan ini prinsip dalam memberi, saudara. Memberi dengan sukacita, syukur, dan sukarela, saudara sekalian. Nah, ini yang luar biasa. Kebaikan Tuhan bisa kita bagikan dengan cara apa lagi, saudara? Yang berikutnya adalah menyampaikan kabar baik. Memberitakan Injil Yesus. Saudara, mengampuni itu memang perlu. Memberi itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar Yesus kepada orang lain. Contoh, saudara, kalau ada orang yang mendoakan orang yang kena kanker, sakit kanker, kita memang perlu mendoakan agar dia mengalami kesembuhan dari penyakit secara fisiknya, jasmaninya. Tapi yang jauh lebih penting adalah membimbing dia, menerima dia, membimbing dan untuk menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Artinya kesembuhan rohaninya yang jauh lebih penting.
bawa dia untuk mengenal Yesus dan punya kepastian keselamatan dalam hidupnya. Itu yang jauh lebih penting. Karena kita tahu Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, saudara sekalian. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan bagaimana kita hidup dalam kebaikan Tuhan adalah miliki hidup yang selalu bersyukur, saudara. Mari kita sama-sama ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan katakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, secara tesis, kalimat ini adalah kalimat present imperatif. Artinya kalimat perintah yang sedang berlangsung dan terus menerus. Jadi ayat ini bisa kita katakan demikian. Mengucap syukurlah terus menerus dalam segala hal. Pak Rudi, mana bisa Pak terus menerus kami bisa mengucap syukur? Betul sekali. Tapi ayat firman Tuhan luar biasa. Dia katakan mengucap syukur terus menerus dalam segala keadaan. Bukan untuk setiap keadaan. Apa bedanya Pak Rudi? Beda sekali. Kalau untuk setiap keadaan, ketika saudara waktu diputus pacar, kan tidak mungkin Anda bilang, Tuhan terima kasih saya diputus pacar. Nggak mungkin, saudara. Atau ketika orang tua Anda meninggal, untuk setiap keadaan, tidak mungkin Anda bilang, Tuhan terima kasih mama saya meninggal. Orang bilang ini orang gila. Nggak mungkin, saudara. Waktu suami saudara selingkuh, kan tidak mungkin saudara berdoa, Tuhan terima kasih suami saya selingkuh setahun bisa 3 kali. Kan tidak mungkin. Itu kalau untuk setiap keadaan, saudara. Tapi Alkitab ajarkan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Artinya begini, ketika dalam keadaan duka, ketika dalam keadaan suka, ketika Anda dalam keadaan sukses, ketika Anda dalam keadaan gagal, Anda masih bisa bersyukur. Bukan untuk kegagalan tersebut, tapi dalam segala keadaan engkau masih bisa melihat kebaikan Tuhan dan engkau bisa naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ketika engkau mendapati kekasihmu mengkhianati engkau, bukan karena engkau dikhianati engkau bersyukur, tapi dalam keadaan engkau dikhianati itulah Anda masih bisa melihat kebaikan Tuhan dan Anda bisa naikkan syukur Anda kepada Tuhan. Tahukah saudara, ini penting sekali. Ada beberapa kalimat-kalimat yang sering Anda dengar, tapi saya mencoba memberikan supaya kita merenungkan kembali. Ketika kita bersyukur, saudara, kita belajar untuk melihat kebaikan Tuhan. Bukan karena kita berbahagia lalu kita bersyukur. Justru ketika kita bersyukur, itulah yang membuat kita berbahagia. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Matthew Henry. Dia adalah seorang teolog, pendeta, dan juga penulis buku-buku tafsirannya, buku-buku komentarnya untuk dari Kejadian sampai Wahyu sangat banyak sekali. Dan bagus sekali, saudara. Itu kalau dirunut, disusun rapi, itu dari Kejadian sampai Wahyu bisa 1,5 meter sampai 2 meter panjangnya itu buku, saudara sekalian. Satu kali dia di kota dia tinggal, dia dirampok, saudara sekalian. Namun ketika dia dirampok, dia masih bisa menaikkan, saya masih bisa bersyukur kalau ketika saya dirampok. Orang heran, kenapa bisa? Dia bilang saya bisa bersyukur karena beberapa hal. Pertama dia bilang karena sebab saya selamat. Uang saya yang dirampok, saudara sekalian. Dan bilang apalagi? Ya, yang kedua dia bilang uang yang diambil itu pun hanya uang yang kecil, uang sedikit, saudara sekalian. Yang kemudian dia bilang yang berikutnya lah, yang diambil itu uang saya, bukan uang orang lain. Dan yang berikutnya dia bilang bahwa saya bisa bersyukur karena saya yang dirampok, bukan saya yang merampok, saudara. Wow, luar biasa. Artinya Matthew Henry bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia masih bisa bersyukur, saudara. Hari ini anak-anak muda, kalau engkau ditinggal pacar, saudara, karena ia sudah punya gandengan lain, janjinya manis-manis, bila mau menikahi Anda dan sebagainya, ya saudara-saudara bisa bersedih. Tapi jangan sampai mau bunuh diri, saudara. Ya, semestinya Anda bersyukur dari pria, playboy, cap kampret seperti demikian. Anda bersyukur pria yang kurang ajar seperti dia sudah pergi dari hidup saudara. Daripada sudah menikah, dia selingkuh sana-sini, Anda lebih kecewa dan sakit hati, saudara sekalian. Artinya gini, Anda bersyukur Koko Aliong pergi. Ya maaf kalau ini nama Aliong ya saudara. Andi Lau yang pasti datang. Artinya yang terbaik Tuhan siapkan bagi saudara semua. Engkau anak muda percaya, katakan amin. Saudara sekalian, ada sebuah studi terbaru yang saya baca, saudara, dari University of California, San Diego School of Medicine. Saya baca di sebuah liputan6.com, saudara sekalian. Dia katakan bagaimana manfaat daripada bersyukur itu, saudara. Dikatakan orang yang bersyukur akan memiliki kesehatan yang lebih baik. Terutama lebih sedikit terkena gangguan inflamasi,
dan memiliki ritme jantung yang lebih sehat. Wow, luar biasa. Dan dia akan menunjukkan perilaku yang lebih baik dari orang yang bisa bersyukur, saudara. Karena dia mampu menerima dirinya sendiri. Dia akan lebih sedikit mengalami depresi karena ketika orang bersyukur akan ada hormon-hormon yang dikeluarkan yang mengurangi tingkat stres yang berlebihan. Dia akan tak terlalu lelah dan punya kualitas tidur yang lebih baik, saudara sekalian. Lebih terkoneksi dengan diri sendiri serta lingkungan. Dan akan meningkatkan kekebalan tubuh. Ini pun diperkuat oleh sebuah penelitian daripada sebuah universitas yang namanya di Utah University, saudara sekalian. Bahwa akan ada hormon yang keluar ketika orang bersyukur, saudara sekalian. Yang itu akan meningkatkan imun tubuh seseorang. Yang berikutnya adalah bisa mengurangi efek penuaan pada otak, saudara sekalian. Saudara, perhatikan saudara. Kita lihat betapa banyaknya manfaat dari bersyukur, saudara. Memang benar firman Tuhan katakan dalam Mazmur ya. Firman Tuhan katakan, it is good to give thanks. Itu baik untuk bersyukur kepada Tuhan, saudara sekalian. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini. Saya berdoa agar kita semua hidup dalam kebaikan Tuhan. Living in the goodness of God. Dengan memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Anda memiliki sikap yang selalu mau berbagi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Dan Anda memiliki satu sikap hidup yang selalu yang mau bersyukur dalam kehidupan saudara. Happy Sunday, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Mari kita sembahyang berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Terima kasih untuk kebaikan anugerah Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup dalam kebaikan Tuhan. Living in your goodness. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami belajar punya keyakinan iman bahwa Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Selama-lamanya Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mau selalu punya sikap yang selalu mau berbagi akan kebaikan-Mu bagi banyak orang. Dimulai dari keluarga kami, bagi orang yang membutuhkan, bagi bahkan untuk juga pekerjaan Tuhan, saudara, bagi kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami punya sikap hidup yang selalu mau bersyukur dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Untuk hari yang luar biasa, diberkati semua umat-Mu. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit pun Tuhan Kau sembuhkan, yang hari-hari ini punya pergumulan, persoalan hidup dalam keluarga, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan semuanya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita pegang roti. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan. Oh
ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami tahu kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Terpuji nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Saya membacakan ayat firman Tuhan untuk saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Salibnya, mari kita angkat cawan ke atas. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah hari ini. Tidak habis rahmat-Mu, habis-habisnya kasih dan ya Allah. Terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita berterima kasih sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Besar setia-Mu Tuhan, tidak habis kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Syukur, syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syahada bakuri alama syahada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Seluruh persembahan diberkati oleh Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Menjadi umat Tuhan diberkati jadi berkat. Tetap setia mengasihi melayan Tuhan. Sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sampai kita bertemu dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan